Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membuat kue kering lagi, namanya Berlin Mint Tiramisu Cookies. Ini rasanya ada mint-mintnya gitu loh teman-teman. Yuk langsung aja ke cara membuat. Pertama di sini aku sudah menyiapkan 200 gram margarin atau butter. Untuk mereknya ini terserah teman-teman ya, bebas aja. Dan masukkan 35 gram gula halus, kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur rata saja, tidak usah sampai mengembang ya. Gak usah terlalu lama mengaduknya teman-teman, kira-kira nggak sampai 2 atau 3 menit sampai menteganya ini berubah menjadi creamy saja seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini bisa dimasukkan 2 butir kuning telur ya teman-teman. Untuk ukuran kuning telurnya ini aku menggunakan yang agak besar ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Jangan sampai nanti kuning telurnya mengembang ya. Karena nanti takutnya itu kuenya akan melebar. Nah, kalau misalkan sudah tercampur seperti ini, masukkan saja 27 gram susu bubuk atau 1 saset ya teman-teman. Dan tambahkan juga 25 gram tepung maizena. Kemudian ini diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata saja. Oke, kalau misalkan sudah tercampur rata seperti ini, masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah. Di sini aku menggunakan kunci biru ya, teman-teman masukkan saja secara bertahap. Kemudian diaduk-aduk aja menggunakan spatula seperti ini. Yang penting nanti sampai tercampur ya teman-teman. Jangan sampai terlalu kalis atau terlalu lama mengaduk. Kemudian dimasukkan lagi sisanya ya. Nah ini diaduk aja sampai nanti adonannya bisa dibentuk atau nggak lengket lagi di tangan ya teman-teman. Kalau misalkan mengaduk menggunakan spatula sudah terasa berat seperti ini, teman-teman bisa menguleni menggunakan tangan ya. Di sini aku menggunakan sarung tangan plastik supaya suhu tangan kita tidak terkena langsung dengan adonan ya teman-teman. Karena nanti adonannya akan cepat panas atau cepat keras gitu ya. Nah ini diaduk aja sampai nanti itu nggak lengket lagi kayak gini ya teman-teman. Nah, ini udah bisa dibentuk ya adonannya, sudah pas dan lembut kayak gini tuh adonannya. Bisa dilihat ya di video. Untuk membentuk, di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili ya, supaya nanti itu besarnya sama ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan sendok takar yang ukurannya lebih kecil, nanti hasilnya akan lebih banyak ya. Tapi menurutku yang ukuran seperti ini tuh sudah pas, kemudian ini dibulat-bulatkan aja atau dipulung hingga halus kayak gini ya teman-teman. Dan lakukan hal yang sama sampai adonannya ini habis ya, kemudian ini disusun aja di atas loyang. Nah, untuk loyangnya ini nggak aku oleh siapapun ya teman-teman, jadi langsung aja ditaruh seperti ini. Oh ya, kalau misalkan adonannya sudah tinggal sedikit, teman-teman bisa memanaskan oven ya di sini karena aku menggunakan oven tangkring, jadi aku panaskan selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Nah, ini sudah jadi 2 loyang ya. Langsung aja dimasukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini aku panggang semua ya cookiesnya. Dan cookiesnya ini akan dipanggang selama kurang lebih 40 menit menggunakan api kecil saja atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Untuk ukuran apinya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini sudah 20 menit ya. Kita akan tukar posisi loyangnya. Jadi untuk loyang yang di bagian bawah kita tukar di bagian atas. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan teman-teman mau memastikan ini cookiesnya matang merata, di bagian depan bisa ditukar di bagian belakang ya teman-teman. Jadi diputar aja posisi loyangnya. Kemudian ini dipanggang lagi selama kurang lebih 20 menit atau sampai cookiesnya matang ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah 40 menit dipanggang, ini cookiesnya sudah matang ya teman-teman. Kemudian ini bisa dikeluarkan saja dari oven. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Tidak melebar dan tidak gosong ya bagian bawahnya. Cakep banget ya teman-teman. Jadi ini biarkan dulu ya cookiesnya hingga dingin karena akan diberi topping ya teman-teman.
Oke, lanjut aja. Ini kita akan beri topping. Di sini aku sudah lelehkan secukupnya coklat batang. Ini ada rasa tiramisu dan berlimin ya, teman-teman. Jadi tuh warna birunya cakep banget ya. Nah, untuk toppingnya ini sebenarnya disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Kalau misalkan suka coklat, suka rasa stroberi, itu disesuaikan saja. Oke, ambil satu persatu cookiesnya dan masukkan sebagian ke dalam coklat DCC yang sudah dicairkan ini ya, teman-teman. Kemudian ini digoyang-goyangkan aja supaya nanti coklatnya itu rata. Oh ya, misalkan teman-teman menggunakan coklat batang yang susah dicairkan atau agak kental, teman-teman bisa menambahkan minyak goreng sedikit demi sedikit ya, sampai nanti teksturnya itu agak cair kayak gini. Jadi dilakukan aja ini ya semuanya sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah semua, ini biarkan dulu ya hingga coklat minyak itu mengeras. Nah, kemudian di sini supaya lebih cantik, aku tambahkan motif dengan coklat tiramisu seperti ini. Ini sebenarnya bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan sprinkle warna-warni, bisa menggunakan meses, atau menggunakan choco chip, atau menggunakan kacang cincang. Pokoknya itu bebas aja, disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah semuanya seperti ini kita diamkan dulu ya hingga coklat batangnya itu mengeras, baru nanti kita akan susun di dalam toples ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Wow, cantik banget ya teman-teman. Pantes aja kalau cookies ini tuh jadi tren di tahun 2024 ini loh ya. Dan perpaduan cookies dengan berlimin tiramisu ini kok cocok banget. Kemudian tuh enak banget pokoknya. Pas dimakan itu ada sensasi minnya gitu loh teman-teman. Terus cookiesnya juga kokoh tapi lembut dan lumer banget di mulut. Bentuknya yang unik bikin orang-orang banyak yang ngelirik. Yuk dicoba di rumah ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil.